Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Marwan dengan NIM 220404501022. Pada video kali ini saya akan menghafalkan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14, di mana sebagai penilaian untuk ujian tengah semester pada mata kuliah BK Pendekatan Agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan juga menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Jadi kaitannya dari Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14 ini dengan perkembangan jiwa keagamaan pada anak, di mana kedua ayat ini berisi nasihat Luqman kepada anaknya, yang mana hal tersebut berfokus pada konsep ketuhanan dan juga pengabdian kepada kedua orang tuanya. Nah, ada beberapa poin yang dapat kita kaitkan dengan perkembangan jiwa keagamaan, yang mana poin pertama yaitu pada ayat ke-13, di mana pengenalan akan konsep tauhid dan juga keesaan kepada Allah. Nah, ayat ini mengajarkan anak untuk memahami keesaan Allah dan juga pentingnya menjauhi syirik atau mempersekutukan Allah. Nah, jadi nasihat ini membangun dasar tauhid pada anak, yaitu pengakuan akan adanya satu-satunya Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah, yang mana merupakan pondasi utama dalam Islam. Nah, dengan menanamkan prinsip tauhid sejak dini kepada anak-anak tumbuh dengan jiwa yang selalu mengandalkan Allah, di mana dia mengenal Tuhan sebagai sumber kekuatan dan juga menjauhi segala bentuk penyimpangan dalam keyakinannya. Nah, poin yang kedua yaitu pada ayat ke-14, di mana menghormati dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Jadi pada ayat ke-14 ini menekankan akan pentingnya sikap hormat dan juga berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu yang telah melalui berbagai kesulitan saat mengandung dan juga membesarkan anak. Nah, sikap hormat ini merupakan salah satu nilai keagamaan yang penting yang mana mempengaruhi perkembangan jiwa anak, seperti sikap penuh kasih, penghormatan, dan juga tanggung jawab terhadap keluarga, di mana menanamkan nilai-nilai ini membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang menghargai jasa orang tuanya dan juga memahami pentingnya rasa syukur. Nah, kemudian poin ketiga yaitu membangun rasa syukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua, yang mana pada akhir ayat ke-14 yaitu Allah mengingatkan pentingnya rasa syukur kepadanya dan juga kepada kedua orang tua, di mana mengajarkan rasa syukur pada anak membantu mereka menghargai nikmat yang diterima, baik itu dari Allah maupun dari kedua orang tuanya. Nah, rasa syukur ini mendidik anak agar tidak menjadi pribadi yang sombong ataupun egois, tetapi selalu mengakui kebaikan yang diterimanya dan juga menjalani hidup dengan penuh rasa terima kasih.
Kemudian poin yang keempat yaitu kesadaran akan tujuan hidup dan juga kembali kepada Allah. Nah, di mana pada ayat ini mengingatkan bahwa pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Jadi mengajarkan kepada anak bahwa hidup ini sementara dan semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi dengan membangun kesadaran spiritual kepada anak, hal ini dapat membantu anak untuk berpikir lebih dalam tentang tujuan hidupnya, yaitu mengabdi kepada Allah dan juga menjalankan perintahnya. Nah, jadi dengan membiasakan kepada anak untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam ayat Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 ini, mereka akan memiliki jiwa keagamaan yang kuat, di mana nilai-nilai tauhid, bakti kepada kedua orang tua, dan juga rasa syukur serta kesadaran akan tujuan hidup akan menjadi landasan dalam pembentukan karakter dan juga kepribadian anak yang religius, yang mana selain berkepribadian anak yang religius, mereka juga akan merasakan pertanggungjawaban dan juga berakhlak baik. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 dan bagaimana kaitannya terhadap materi perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Adapun kejujuran saya dalam menghafalkan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 tadi dan juga penjelasannya, insya Allah 100% karena tidak melihat teks Al-Quran dan juga yang lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.